Kak Rahma lanjut ya, jelasin masih surface area ya. Untuk soal-soal cerita, Miss gimana kalau dalam soal cerita yang ditanya tuh bukan surface area. Misalnya dia cuma no floor doang gitu ya, atau macam-macam gitu ya ceritanya. Nah, tetap aja yang dicari surface area tapi tinggal dikurang sama sisi yang tidak itu gitu ya. Kayak misalnya contoh ini. Victor is apa bacanya? Oke, ini ya. Victor is erecting 6 meter by 4 meter rectangular garden shed that it 2 meter height, tingginya 2 meter. The meter sheeting cost 15 meter per square meter, $15 per square meter. Find the cost of the sheeting for the sides and roof of the shed. Nah, berarti dia alasnya nggak dipakai gitu ya. Nah, kalau kayak gini jangan hitung satu-satu, kita pakai konsep surface area tetap. Nah, tinggal dikurang aja bagian yang tidak apa sih. Kalau kita pakai surface area itu kan kita cari base areanya ya. Base areanya berapa sih? 6 kali 4 gitu ya. 6 kali 4 itu adalah 24 gitu ya. Nah, kemudian kita cari apanya lagi? Base perimeternya gitu ya. Base perimeternya apa sih? 6 tambah 4 tambah 6 tambah 4 gitu ya. Berarti 20. Nah, kita tetap cari SA-nya gitu ya, cari SA-nya. Kita cari SA, itu rumusnya apa SA? SA itu apa? 2 kali base area nih ya, dihafal, harus hafal, ditambah base perimeter dikali height si ini rectangle tuh sama aja prism ya. Prism yang atas sama bawahnya bentuknya apa? Yang base-nya itu berbentuk rectangle ya, karena kemarin udah jelasin. Jadi tinggal 2 kali 2 4 gitu ya. Tambah, tapi harus yang teliti ya soal kayak gini ya. Ditambah base perimeter berapa? 20 dikali height-nya. Height-nya itu 2, lihat gambar ya. Nah, tinggal hitung 48 ditambah 20 kali 2 berapa? 40, berarti 88. Nah, tapi tidak selesai di SA. Dia soal cerita. Jadi kita harus fokus yang ditanya tuh di soal cerita bukan SA. Mungkin kalau soal gambar langsung surface area kita bisa masukin rumusnya kan. Nah, kalau di SA tuh kan without floor gitu ya. Berarti kita harus dikurang floor tuh bagian mana sih? Bagian bawah. Oh, dikurang 1 BA gitu ya. Berarti 88 dikurang, lihat gambarnya. Floor itu kan yang 6 kali 4 kan, dia kan nggak pakai itu kan, berarti dikurang 6 kali 4, 6 kali 4 gitu. Jadi 88 dikurang 24 gitu. Hasil berapa sih? 88 dikurang 24 itu kalau kita hitung 8 kurang 4, 4 64. Jadi nanti 64 ya. Tinggal dikali cost-nya kali $15. Ya gitu ya. Jadi berapa sih hasilnya? 64 kali 15. Nah, kalkulator aja. Saya $960 gitu ya. $960 ya. Jadi tetap prinsipnya SA aja dulu, tapi nanti dikurang gitu ya. Jangan hitung satu-satu ya. Kalau kita hitung satu-satu kelamaan gitu ya. Prinsip SA 2BA ditambah BP kali height ya. $960 ya, sama ya. Nanti soal cerita tinggal ngikut aja gitu ya. Jadi kalau soal cerita pakai prinsip BA, yang membedakan hanya nanti dikurang aja dengan apa yang tidak ada di dalam soal itu gitu ya, yang tidak ada apa. Nah, terus Kak Rahma mau lanjutin apalagi ya setelah ini nanti latihan. Oke, silinder ya. Surface area silinder tuh prinsipnya silinder tuh sama seperti prism ya. Atas sama bawahnya bentuknya apa? Bentuknya itu lingkaran. Nah, lingkaran itu gitu ya. Lingkaran itu masih ingat nggak? Lingkaran itu apa? Area lingkaran ya. Kayak silinder. Misalnya find karena masuk find the surface area of solid cylinder. Kita pakai konsep BA, pakai konsep SA ya. Cari base areanya dulu. Nah, inget nih base area silinder itu nih dihafal ya, nih waktu SD pernah. Pi dikali R ya. Kalau base perimeter itu adalah 2 dikali pi dikali R. Atau boleh juga pi dikali diameter. Nih, base perimeter boleh pakai rumus ini, boleh pakai rumus ini ya. Nah, misalnya di soal ini. Oke, lihat di soal ini. Find surface area of the cylinder. Oke, radiusnya itu ini kalau ada lingkaran, radius itu dari titik pusat ke sini ya.
Nah, kalau diameter itu dari sini ke sini. Ya. Oke. Lihat aja gambarnya ya. Nah, dia tuh 6 cm itu apa? Radiusnya gitu kan. Nah, berarti radiusnya ini 6. Nah, cari aja BA-nya. Masukin. BA pakai rumus pi dikali R dikali R. Berarti berapa sih pi-nya? Pi-nya tetap dalam bentuk pi ya. Coba kita pi-nya oke, dihitung ya. Dia nggak minta dalam bentuk pi, berarti pi itu, nah inget nih, ini Karah mau ulang lagi nih. Pi itu boleh kalau boleh 22/7, boleh juga 3,14 ya. Jadi kalau ada kelipatan 7 radius atau diameternya pakai yang ini. Kalau bukan multiple 7 pakai yang ini gitu ya. Nah, sekarang 6 itu bukan bukan multiple of 7. Berarti kita pakainya berapa? 3,14 kayak gitu ya. Nah, 3,14 tinggal nih base areanya dulu ya. 3,14 dikali 6 dikali 6. Base areanya kita dapat 3,14 kali 6 kali 6. Berapa sih? 11 kali 6 kali 6. Dapat 113,04 gitu ya. Nah, terus kita cari base perimeternya karena pakainya radius, berarti yang ini ya. Pakai rumus nih, base perimeter nih ada 2 nih. Perhatikan ya, base perimeter dalam lingkaran boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Karena Kak Rahma dapatnya radius, berarti Kak Rahma pakai rumus yang atas ya. 3,42 dikali 3,14 pi-nya dikali R-nya 6 ya. 2 kali 3,14 dikali 6 hasilnya 37,68. 37,68. Nah, surface area berarti tinggal gimana? Ya, kita tinggal masukin SA, berarti tinggal ini Karena masukin sini ya. SA 2 kali BA tambah apa nih? BP dikali height ya. Nah, gini. Oke. 2 kali base area, 2 kali 113,4 tambah base perimeter 37,868 kali height-nya berapa? 15. Kayak gini ya. Dah, tinggal hitung. 2 kali 113,04. Hasilnya 22, enggak 04-nya ya. 226,08 tambah 37,68 kali tingginya berapa? Lihat di soal ya, 15. Nih, tingginya yang ini ya. Nih, 15 ya. Hasilnya 565,2. Tinggal kita jumlah ya. Oke, nanti dapat hasilnya 791,2. 791. Kita 2 decimal place ya. 28 boleh. Ini boleh 792, 791 kalau dibuletin boleh ya. Gitu ya. Jadi ingat kalau mengerjakan prism, prinsipnya adalah 2BA surface area ya, 2BA ditambah base perimeter dikali height. Seperti itu. Kalau ada yang nggak ngerti bisa langsung tanya Kak Rahma. Kalau udah ngerti kita bisa lanjut latihannya.